Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Yusuf Aditya, founder dari Padepokan Ilmu Hipnotis. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan apa perbedaan belajar ilmu hipnotis tradisional atau hipnotis nonverbal, mesmerisme, magnetisme atau hipnotis energi. Kalau yang ini adalah hipnotis dan hipnoterapi secara modern. Nah, apa perbedaannya mempelajari kedua keilmuan ini? Oke, sebelum kita lanjut videonya, silahkan Anda subscribe channel ini. Apabila saya upload video, teman-teman semuanya mendapatkan notifikasinya. Saya Yusuf Aditya, founder dari Padepokan Ilmu Hipnotis. Dalam kelas saya, hipnotis nonverbal dan hipnotis verbal, saya mengajak peserta untuk mengenali potensi yang ada dalam dirinya dan membangkitkan energi yang ada dalam dirinya untuk digunakan segala hal. Salah satunya untuk menghipnotis, untuk mempengaruhi, untuk menghipnotis alam semesta, dan menghipnotis dirinya sendiri. Oke sahabat, jadi seperti ini ya. Jadi teman-teman apabila ingin mendalami tentang ilmu hipnotis, hipnoterapi, dan ingin mempelajari lebih dalam lagi tentang kekuatan pikiran bawah sadar, terus apa manfaat ilmu hipnotis, nah maka solusi ini bisa Anda pilih. Nah, saya jelaskan yang pertama itu seperti ini ya. Untuk yang hipnotis modern, itu saya nyebutnya di Padepokan Ilmu Hipnotis adalah hipnotis verbal atau hipnotis komunikasi. Nah, ini murni menggunakan teknik komunikasi ilmiah logis dengan menggunakan berbagai pendekatan, baik seni komunikasi, terus cara kerja pikiran bawah sadar, terus kunci-kuncinya seperti apa, semuanya ada. Nah, sedangkan untuk yang ini lebih ke hipnoterapi ya, jadi lebih ke pemberdayaan diri, terutama kekuatan pikiran bawah sadar, terus kaitannya dengan energi olah jiwa, olah pikiran, teknik berdoa, terus teknik pendekatan dengan ilmu fisika kuantum, hukum alam, semuanya ada di sini. Nah, di sini ini lebih luas ya. Untuk yang hipnotis nonverbal ini tanpa komunikasi. Jadi komunikasinya ada, namun sangat nyaris tanpa komunikasi. Ini juga ada materi ilmu hipnotisnya, ada materi ilmu kekuatan pikiran bawah sadar, ada energi dalam tubuh itu seperti apa, energi cakra itu seperti apa, bagaimana cara membersihkan cakra yang ada dalam diri kita, seperti itu. Ini didaya gunakan semuanya. Dan ilmu hipnotis nonverbal ini lebih condongnya bukan seperti kayak kita lihat selama hipnotis umumnya ya, yang buat hiburan atau permainan, tapi ini lebih ke terapi larinya. Jadi terapinya lebih ke terapi psikosomatis, yaitu penyakit fisik yang disebabkan oleh pikiran, sama penyakit pikiran, terus dan juga penyakit fisik. Nah, di sini ada banyak sekali aplikasinya, karena di sini kita menggunakan energi yang ada dalam diri kita dengan doa, tenaga dalam, semuanya didaya gunakan. Selain itu juga kita juga bisa melakukan yang namanya hipnotis. Tentunya hipnotisnya berbeda dengan hipnotis modern ya, karena ini menggunakan energi atau kekuatan yang ada dalam diri kita, seperti itu. Jadi ini ya, jadi kalau ini agak berbeda pembelajarannya dengan hipnotis modern. Hipnotis ini lebih ke tradisional hipnotis atau terapi dengan metode energi. Nah, di sini diajarkan bagaimana cara memprogram energi yang ada di alam semesta itu seperti apa, bagaimana kita menariknya, dan digunakan untuk berbagai hal. Contohnya untuk terapi, untuk telepati, pelaris, dan sebagainya. Lebih ke sini ya condongnya. Jadi ini lebih dalam daripada hipnotis yang modern. Kalau yang modern ini lebih ke cara kerja pikiran, kita bisa ilmu hipnotis, tapi hipnotisnya lebih ke terkinian, seperti itu. Dan ini lebih ke hipnotis langsung. Kalau yang ini bisa hipnotis jarak jauh, terus hipnotis anak kecil yang sakit itu seperti apa, tanpa membuatnya tidur, kita transfer energi, lebih ke sini ya. Jadi terapi intinya ini condong ke terapi dan juga bisa hipnotis. Jadi ada pentransferan energi, bagaimana membuat tumbang dan sebagainya, lebih ke sini. Dan media ini bisa digunakan untuk personal magnetis. Nah, personal magnetis adalah ilmu karisma atau ilmu wibawa. Nah, ini juga dipelajari juga. Sedangkan yang ini, hipnotis ini
ini lebih condong ke hipnotis untuk hiburan dan juga untuk terapi sederhana. Tapi terapinya lebih ke terapi masalah pikiran, terutama trauma, luka batin, dan berbagai lainnya. Dan biasanya orang yang belajar hipnotis ini, dia condongnya pengen seperti hipnotis kayak di TV. Atau seperti hipnotis yang selama ini kita lihat. Nah, maka hipnotis ini sangat cocok. Nah, bagi teman-teman yang sudah belajar ilmu hipnotis ini, ingin memperdalam lagi tentang kekuatan pikiran bawah sadar dan berbagai hal lainnya, maka hipnotis ini juga sangat cocok. Ini lebih ke mendayagunakan kekuatan batin, olah rasa, olah jiwa, olah pikiran. Kaitannya ilmu hipnotis, sejarah hipnotis tradisional itu seperti apa, dan lahirnya dari mana. Karena apa? Hipnotis modern ini lahir setelah hipnotis ini. Jadi pertama adalah hipnotis tradisional. Setelah hipnotis tradisional, baru muncullah hipnotis modern. Jadi ini adalah cikal bakalnya ilmu hipnotis. Jadi istilahnya kalau di ranah Jawa menyebutnya adalah gendam. Nah, gendam itu macam-macam ya. Bukan gendam kejahatan, tapi gendam healing, gendam terapi. Istilah gendam itu adalah ilmu pengaruh. Nah, ilmu pengaruh itu bagian dari ilmu gendam. Tentunya banyak sekali ya, namanya pengaruh itu ibaratnya kayak pisau. Pisau itu macam-macam penggunaannya, tergantung dari orangnya. Seperti itu. Jadi aplikasi kita belajar ilmu hipnotis tradisional itu banyak sekali. Kita bisa mengirim pesan jarak jauh, bagaimana ngobati secara jarak jauh, seperti apa. Nah, itu ada semuanya. Bagaimana membuat penyembuhan lewat media air. Nah, itu juga diajari juga lewat makanan, juga diajari. Jadi tentunya lebih banyak ya aplikasi ilmu hipnotis tradisional, karena hipnotis tradisional ini lebih ke metafisika larinya, atau ilmu kebatinan yang berbau hipnotis tentunya. Jadi penggabungan antara hipnotis, magnetisme, mesmerism itu saya gabung jadi satu dengan pendekatan berbagai keilmuan, baik ilmu cakra, energi, ilmu hikmah, ilmu fisika kuantum, ada hipnotis terselubung. Nah, ini ada semuanya di hipnotis tradisional. Bagaimana cara hipnotis secara sadar, secara langsung tanpa membuat orang tidur itu seperti apa. Nah, ini lebih cocok untuk membangun hubungan kepada orang lain. Jadi lebih dalam lagi ya untuk yang hipnotis tradisional atau hipnotis nonverbal. Jadi perbedaannya di situ lebih dalam. Jadi ini memang agak berbeda. Dan ilmu yang ini di sini diajarkan bagaimana cara memodel diri kita itu seperti apa, maksudnya adalah ilmu hadiran. Nah, di sini juga ada. Kalau yang ini lebih fokus ke cara kerja pikiran dan fokus hipnoterapi secara modern dan bisa hipnotis layaknya master hipnotis itu seperti apa. Nah, di sini ada kunci-kuncinya. Kalau yang ini seseorang yang sudah bosen dengan hipnotis modern, dengan ngomong terlalu banyak dan sebagainya, maka hipnotis ini sebagai solusi, sebagai pengganti hipnoterapi. Jadi ini condongnya lebih ke terapi atau pengobatan dengan hipnotis ya. Jadi ini karena ini memang dipelajari untuk terapi. Bisa juga untuk permainan tapi kurang efektif. Jadi teman-teman apabila mendalami dunia pengobatan atau pelengkap terapi Anda, maka hipnotis ini lebih cocok dan lebih mantap penggunaannya. Oke, mungkin itu perbedaan dan penjelasan tentang apa itu hipnotis secara modern dan hipnotis tradisional. Kita nyebutnya adalah hipnotis dan hipnoterapi. Kalau ini adalah hipnotis dan hipnoterapi dengan metode energi atau hipnotis tradisional. Dan dalam kalangan ilmu hipnotis nyebutnya adalah mesmerism dan magnetism. Dalam kasana ilmu tradisional nyebutnya adalah gendam. Nah, saya nyebutnya selain gendam adalah gendam hipnoenergi. Ini lebih jelas ya, lebih struktur atau hipnotis energi. Jadi strukturnya itu jelas, langkah-langkahnya itu juga jelas. Nah, jadi lebih mudah untuk dipelajari. Seperti itu. Dan alumni ini sudah banyak sekali ya yang sudah belajar di Padepokan Ilmu Hipnotis. Anda bisa lihat di video-video yang sudah saya upload. Oke, silakan Anda pilih mana yang ingin Anda pelajari lebih dahulu. Silahkan. Oke, sekian dari saya Yusuf Aditya. Semoga informasi ini bermanfaat dan tentunya membawa kebaikan dalam kehidupan Anda sebagai solusi
mana yang terbaik saya belajar ilmu hipnotisnya. Oke, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hipnosa.